Tanpa invasi terus-menerus dari kekuatan jiwa, dengan kekuatan pemimpin Warcraft, ia dengan cepat memulihkan kejernihannya. Disertai dengan raungan, manusia-manusia yang penuh kebencian, cakar tajam meraung. Gelombang demi gelombang, Xiao Yan menelannya berulang kali. Hah! Aku tidak percaya aku tidak bisa menghancurkanmu. Pemimpin World of Warcraft membuat bambu di dadanya, tetapi menemukan bahwa di antara bayangan cakar yang tampaknya tidak bisa ditembus. Bayangan gelap tiba-tiba melintas di antara bayangan cakar, dan tubuhnya berkibar seperti asap berasap. Pemimpin kemampuan serangan Warcraft benar-benar tidak kuat, apalagi dibandingkan dengan yang tampan misterius, bahkan dibandingkan dengan salju unicorn, tetapi juga kalah dengan itu. Dengan keterampilan bertarung kelas dunia Xiao Yan dan sayap tulang, lebih dari cukup untuk mengatasinya. Tapi ekspresi Xiao Yan bermartabat, bahkan cemas. Pertahanan fisik pemimpin Warcraft tidak begitu kuat, dan ada metode pertahanan jiwa dengan lubang emas. King War dan Xiao Xiao dikepung oleh gelombang buas. Bagaimana bisa Xiao Yan tidak terburu-buru? Untuk membunuh pemimpin Warcraft ini, Anda hanya dapat menggunakan keterampilan bertarung jiwa, dan jika keterampilan bertarung jiwa berhasil, Anda harus menghancurkan celah emasnya. Tapi apa sebenarnya lubang emas ini? Bagaimana cara memecahkannya? Tubuh Yan Xiao Yan melintas seperti angin, dan otaknya berubah tajam. Purple Shadow telah tiba, dan menikam lebih dari 700 pisau dalam sepersekian detik, mematahkan cakar-cakar pemimpin Warcraft, dan kemudian segera berbalik untuk membunuh pemimpin Warcraft. Kamu hanya ingin membunuhku? Pemimpin World of Warcraft terlihat menghina, dan membiarkan Ziying membunuhnya, dan cakar raksasa menembak Xiao Yan lagi. Jelas bahwa di antara kedua pria itu, pria berkulit hitam ini merupakan ancaman terbesar dan harus disingkirkan terlebih dahulu. Bilah cahaya ungu bayangan tidak menemui perlawanan dari pemimpin Warcraft. Namun, meskipun bilah tajam menembus lubang emas, itu hanya bisa meninggalkan bekas putih dangkal pada sisik seperti besi hitam. Hahaha. Pemimpin Warcraft tertawa keras, dan cakar terus menembaki Xiao Yan. Tetapi pada saat berikutnya, wajahnya berubah sangat, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa cakar tajam yang dia ambil tiba-tiba melambat, dan tubuhnya tampak terasa sedikit kaku. Baru diketahui bahwa tidak ada kabut putih tersebar di sekitarnya. Ternyata saat Ziying menikam lebih dari 700 pisau untuk mematahkan cakar pemimpin Warcraft, dia juga menggunakan bilah angin untuk memberi pakaian pada wilayah salju dan esnya. Domain es dan salju adalah pemahaman baru tentang Ziying yang menggabungkan Snow dan Stretch dengan keterampilan bertarung tim. Dengan misteri metode pembentukan, udara dingin dapat bersirkulasi dalam kisaran, dan suhu dalam kisaran ini akan berubah setelah terus-menerus ditumpangkan. Itu sangat rendah sehingga semua tindakan di dalamnya menjadi lamban. Langkah ini membutuhkan banyak energi pertempuran, dan itu tidak melukai musuh, tetapi memiliki efek magis pada menunda tindakan musuh untuk waktu yang singkat. Dan Ziying juga menilai bahwa, selain bertahan melawan serangan kekuatan jiwa, lubang emas pemimpin Warcraft tidak memiliki kekuatan pertahanan melawan keterampilan bertarung non-jiwa. Jika tidak, bukaan emas ini terlalu kuat. Pada saat ini, pemimpin Warcraft terjebak dalam medan berlumpur di bawah lapisan dingin, dan laju serangan juga sangat berkurang. Serangan terhadap Xiao Yan dan Purple Shadow, keduanya cepat, sepertinya seperti itu adalah gerakan yang sengaja lambat, dan tidak ada kesulitan untuk menghindarinya. Melontarkan pandangan kagum pada Ziying, Xiao Yan tiba-tiba menyalakan cahayanya, memikirkan pria tampan misterius Grey Shipping, dan pedang kecil berdarah yang bisa diabaikan dan bisa mengabaikan semua rintangan. Setelah menyadari fungsi magis dari terikat, mencekik, menggiling, mata langit, dari Chang Qianghan, kendali Xiao Yan terhadap kekuatan jiwa sebenarnya telah mencapai ketinggian baru. Tetapi Xiao Yan selalu berpikir bahwa semua penggunaan kekuatan jiwa adalah bentuk eksternal yang digunakan untuk membunuh musuh. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa menerobos dari dalam. Sekarang, melalui pedang berdarah, saya menyadari bahwa diafragma tipis tiba-tiba rusak. Xiao Yan tiba-tiba cerah, mata menjadi lebih cerah. Biarkan bayangan ungu menyebar ke wilayah es dan salju,
Xiao Yan berdiri di depan pemimpin Warcraft sambil tersenyum. Pada saat ini, sinar fajar pertama menembus kabut malam, dan jatuh di bukit-bukit hijau, dan juga pada tubuh Xiao Yan, menambah misteri bagi Xiao Yan. Pemimpin World of Warcraft mengerutkan kening curiga, tidak tahu dari mana asal Xiao Yan, tapi dia hanya berdiri di depannya. Tetapi dia baru saja menghembuskan napas dari es dan salju, dan terlalu malas untuk berspekulasi. Fan Xiao Chao datang. Dalam pandangannya, tidak peduli trik atau konspirasi apa yang dimainkan Xiao Yan, dia mencoba menerobos semua jenis trik dan menembaknya langsung. Untungnya, Warcraft mayat hidup juga menatap Xiao Yan dengan kebencian. Semua ingin melihat Xiao Yan menampar pai daging oleh pemimpin mereka. Namun, Xiao Yan masih tersenyum di hadapan telapak tangan besar pemimpin Warcraft, dan pikirannya bergerak, dan pedang kecil berwarna ungu merah muncul di depan dahinya. Epiphani Xiao Yan, dengan wilayah kekuasaan jiwa, kekuatan jiwa dapat diubah menjadi ribuan senjata di dunia. Alasan mengapa itu adalah pedang kecil adalah karena pedang itu ringan dan tajam, lebih sulit ditangkap dan lebih mudah menembus penghalang laut musuh. Pedang, pemimpin Warcraft tertegun, dan Zing juga sedikit terkejut. Tak satu pun dari mereka tahu itu adalah pedang yang dibentuk oleh kekuatan jiwa. Pemimpin Warcraft tertegun, diragukan, ini adalah trik pembunuhan tersembunyi orang ini dalam warna hitam. Mungkinkah orang ini menjadi ahli pedang, sebelum menggunakan penggaris berat hanya untuk menutupinya? Zing sedikit membeku. Dia tidak mengerti mengapa Xiao Yan meninggalkan penguasa dengan pedang pada saat yang sangat penting, dan masih merupakan pedang kecil. Di mata mereka berdua, pedang Fuchsia datang lebih dulu, dan terbang di depan pemimpin Warcraft, dan kemudian menghilang di bawah mata semua orang. Jadi misteriuslah. Pemimpin Warcraft melihat bahwa iris emas di tubuhnya bahkan tidak beriak, dan dia tidak peduli. Telapak tangan raksasa terus mengambil gambar. Melihat bahwa telapak tangan raksasa itu kurang dari 1 kaki dari kepala Xiao Yan, pemimpin Warcraft tiba-tiba mendengar suara pedang tajam menerobos udara, dan hatinya tidak bisa menahan kebingungan. Di mana pedang tajam menerobos? Saat berikutnya, wajahnya berubah drastis, dia mengerang ke belakang, dan kaki belakangnya yang tebal menendang udara. Pada titik ini dia akhirnya mengerti di mana pedang itu bersuara dan di mana pedang itu berada. Tepat di depan penghalang ke laut, itu adalah pedang ungu kecil. Di bawah penikaman pedang Feng Rui, penghalang pemimpin World of Warcraft ke laut seperti selembar kertas tipis, yang dengan mudah dipotong terbuka, dan kemudian menabrak untuk mengungkap lautan laut di dalamnya. Selama lautan jiwa dilanda dengan buruk, bahkan Kaisar Dinasti Bintang 9 tidak dapat melarikan diri. Apalagi World of Warcraft di masa-masa awal Bintang 7, dan pemimpin Warcraft gemetar dengan ngeri. Ia kemudian menyadari bahwa itu sama sekali bukan pedang nyata, tetapi pedang yang dibentuk oleh kekuatan jiwa, tetapi tidak tahu bagaimana pedang kecil berwarna ungu merah yang dibentuk oleh kekuatan jiwa ini melewati lubang emasnya. Saya tidak tahu bagaimana pria kulit hitam di masa awal Six Stars memiliki trik membunuh jiwa yang begitu kuat. Ia hanya tahu bahwa penghalang memahami laut telah rusak, dan kekuatan jiwa tidak kuat. Saya takut ia melarikan diri. Halo! Bunuh itu! Hao! Bunuh, pemimpin Warcraft yang tidak mau, ketika mencoba yang terbaik untuk memobilisasi jiwa melawan pedang Fuchsia, dengan panik mengeluarkan perintah ofensif kepada kelompok Warcraft, hanya dengan membunuh pria berpakaian hitam sebelum jatuh, ia dapat melarikan diri dari bencana. Melihat kawanan padat dengan mata merah dan pemusnahan, trik lama Xiao Yan dan Zing muncul kembali. Dengan tulang dan sayap mereka menyebar, keterampilan tubuh dan keterampilan bertarung mereka ditampilkan, dan mereka berputar di sekitar pemimpin Warcraft. Pengetahuan tentang laut terganggu, dan rasa sakit dari sumsum tulang belakang yang tak tertahankan. Pemimpin Warcraft panik mengerikan, kaki raksasa itu gila, cakar disapu secara tidak sadar, dan lebih dari selusin Warcraft bergegas dan jatuh ke genangan darah. Melihat ngeri pada pemimpin gila, seperti kawanan binatang buas, semua bertarung, tetapi perintah pemimpin itu seperti gunung, dan Warcraft hanya bisa bergegas maju dengan berani, bergegas ke Xiao Yan dan yang lainnya satu persatu,
dan mati dalam batch di Warcraft di bawah serangan bawah sadar pemimpin. Telapak tangan raksasa pemimpin Warcraft adalah tembakan, dan kakinya yang tebal banyak. Saya tidak tahu. Saya pikir itu meluncurkan pembantaian berdarah pada binatang itu. Namun, Xiao Yan dan Ziying mengandalkan perawakannya yang fleksibel dan kecepatan luar biasa untuk berkeliaran di sekitar para pemimpin Warcraft. Meskipun mereka terkejut, tetapi tidak berbahaya. Ketika pemimpin Warcraft jatuh dengan amarah dan mata yang tidak mau, bukit di bawahnya sudah dipenuhi dengan mayat-mayat Warcraft. Seluruh bukit itu diwarnai darah coklat kemerahan, anggota badannya patah, lengan dan perut berserakan di mana-mana, udara dipenuhi dengan bau busuk yang tebal, dan ada pemandangan neraka yang hidup. Konvergen, Xiao Yan dan Ziying menatap pemandangan yang mengejutkan itu, dan mereka terdiam sesaat. Tidak mudah untuk memenangkan pertempuran ini. Jika Xiao Yan menyadari pedang hati, akan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang bisa tertawa sampai akhir. Setelah menghapus darah binatang di wajahnya, Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, akhirnya terbunuh. Ya, akhirnya terbunuh. Bayangan ungu tersentak, senyum lega di wajahnya, tetapi segera khawatir. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka ketika mereka berteriak. Para pemimpin Warcraft sudah mati, dan tekanan mereka harus sangat lega. Xiao Yan menghembuskan napas. Pergi, ayo pergi, saatnya untuk mengakhiri. Ya, sudah berakhir. Purple Shadow melihat ke atas dan melihatnya. Warcraft yang masih hidup melarikan diri ketika pemimpin mereka meninggal, bersembunyi di kedalaman pegunungan Kingshan, dan tidak ada yang bisa melihat Warcraft di hadapannya. Ziying tertawa. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar dapat mengubah kekuatan jiwa Anda menjadi hal yang nyata. Xiao Xiao, Anda benar-benar semakin kuat. Xiao Yanqing berkata, aku tidak mengharapkannya. Berkat pengertian Xinjian saat itu, realisasi pedang hatiku? Purple Shadow bertanya, apakah itu pedang fuchsia? Bones tulang dan sayap Xiao Yan menyebar, dan dia menghela nafas ketika dia terbang, tetapi aku merasa bahwa langit sangat luas dan dingin, dan aku belum menemukan semua keajaibannya. Ziying penuh kejutan. Power kekuatannya sudah sangat kuat, bukankah semuanya misterius? Ya Tuhan, apa keterampilan jiwamu? Ketika merujuk pada peringkat, Chang Qianghan, Xiao Yan hanya tersenyum pahit. Saya juga ingin tahu peringkat apa itu. Begitu pemimpin Warcraft meninggal, Warcraft di sisi ngarai segera surut seperti gelombang. Tetapi lusinan Warcraft yang terkurung di lapisan terdalam sudah bermata merah, dan mereka masih menyerang naga dan perang dengan berani. Setelah dikepung oleh gelombang buas selama beberapa jam, semua orang kelelahan, dan sekarang melihat mundurnya Warcraft tiba-tiba di lapisan luar. Mereka tahu bahwa Xiao Yan dan Ziying dapat membunuh pemimpin Warcraft dengan sukses, dan tidak bisa tidak bersemangat. Bagaimana sih Warcraft sialan ini? Lao Zu sangat lelah sehingga dia sulit mengangkat lengannya. Gigi Xiao Shan menyeringai melawan gelombang serangan Warcraft dan tidak bisa menahan kutukan. Tunggu sebentar, sekarang setelah Xiao Xiao dan Ziying telah berhasil, mereka akan datang untuk menemui kami secepat mungkin. Badai level terendah terlalu lelah saat ini. Aku mencoba yang terbaik untuk melempar bilah angin terakhir dan tidak bisa mendukungnya lagi. Aku duduk di tanah dengan pantatku. Pemimpin World of Warcraft jauh dari kita. Ayah, butuh beberapa saat bagi mereka untuk datang. Kita harus bertahan. Kita harus menunggu. Light cahaya keemasan di tubuh naga telah memudar banyak, dan kilatan guntur dan kilat bukan lagi kekuatan sebelumnya, tapi dia masih bersikeras mendukung penghalang yang aman untuk semua orang. Dozen lusinan Warcraft ini benar-benar gila, benar-benar penuh kebencian. King Muer bergumam, tetapi serangan di tangannya terus berani berhenti, berdoa dengan tenang di dalam hatinya, pembohong-pembohong, kamu harus datang dengan cepat, terlambat, aku khawatir kita tidak akan bisa mendukungnya. Semua orang memiliki harapan besar untuk Xiao Yan. Tampaknya bertekad bahwa keruntuhan pasang binatang buas di sini adalah karena Xiao Yan dan Ziying telah membunuh pemimpin Warcraft, bukannya bergegas untuk mengepung Xiao Yan dan Ziying. Mereka mungkin khawatir tentang Xiao Yan sebelumnya, tetapi tidak pernah berpikir Xiao Yan akan dikalahkan atau dibunuh. Perasaan ini luar biasa,
dan mereka tidak bisa mengatakan mengapa mereka begitu percaya diri pada Xiao Yan. Mungkin, keajaiban yang diciptakan oleh Xiao Yan telah menanamkan mitos yang tak terkalahkan di hati mereka. Namun, memang, Xiao Yan tidak pernah mengecewakan semua orang, kali ini tidak terkecuali, dan tidak membiarkan semua orang menunggu terlalu lama. Dan sosok dirinya dan Zing muncul di bidang visi setiap orang. Xiao Xiao dan Zing kembali. Akhirnya di sini. Pembohong kecil. Hati orang-orang yang menentang serangan Warcraft melompat untuk sementara waktu. Pada saat ini, mereka mengeluarkan semua kekuatan mereka, dan mereka menghancurkan Warcraft yang menyerang mereka. Dia menunggu pemimpin mati, tetapi dia belum melarikan diri dengan cepat dan lelah. Dengan minuman keras, dua pita menyerbu. Mata jatuh pada badai yang tidak lagi berkelahi dan merosot ke tanah. Serangkaian jejak kaki segera muncul di kekosongan ngarai, setiap jejak memiliki kepingan salju yang halus. Bayangan-bayangan ungu langsung terbang ke sana, melelahkan semua semangat juang. Dengan sentuhan dingin, bilah cahaya menyelimuti beberapa Warcraft yang bergerak ke arah kerumunan. Sebelum bisa menahan, mereka dipotong oleh bilah yang tajam. Sosok itu jatuh ke tanah, dan Zing tertegun. Lusinan Warcraft yang ketakutan melihat ini, mata mereka ketakutan dan bergegas keluar, dan hampir 10 Warcraft terkepung lagi. Shadow bayangan ungu. Beberapa orang tidak punya waktu untuk berhenti, mereka semua menjerit. Zing tersenyum dengan acuh tak acuh, dan sepertinya tidak menerima ancaman di depannya. Karena Xiao Yan ada di belakang. Benar saja, dengan suara beberapa, ngarai memotong rumput dan dedaunan, dan lumpur melayang, dan beberapa pedang fuchsia berkedip, dan hampir 10 kepala Warcraft yang telah bergegas ke depan Zing bergetar. Warna guci di wajah langsung berubah menjadi warna ketakutan yang sangat menyakitkan, dan kemudian jatuh satu per satu ke tanah. Jadi selusin Warcraft mati seperti ini? Semua orang terkejut dan menatap Xiao Yan dan tidak bisa berbicara. Warcraft yang tersisa panik, dan pembunuhan di matanya dengan cepat digantikan oleh Thriller, melarikan diri dengan panik. Xiao Xiao, jangan biarkan mereka lari. Xiao Shan berteriak, dia sangat marah sehingga Warcraft yang mengepungnya lari. Yakinlah, Anda tidak bisa lari. Xiao yang melirik dengan dingin pada Warcraft itu, mereka adalah inti sihir yang seperti milik MU. Tidak ada kata-kata, puluhan lampu pedang merah keunguan terpancar dari dahi. Dengan hanya beberapa napas, puluhan World of Warcraft meninggal dalam jeritan, dan tidak ada yang selamat. Apa teknik pertarungan ini? Semua orang takut dengan adegan ini. Interpretasi baru, Chang Kyonghan, Xiao Yan tersenyum, membunuh keterampilan jiwanya satu demi satu, dan mengirimkan puluhan pedang fuchsia sekaligus. Wajah Xiao yang sedikit pucat, tetapi menghadapi tatapan ragu semua orang, dia masih menggambarkan bagaimana cara membunuh pemimpin Warcraft. Wow, luar biasa. King Wer kagum, apakah ini langkah terkuat Anda saat ini? Melihat Xiao Yan mengangguk, Xiao Shan bertanya di belakang Xiao Yan, apakah ada kelemahan? Xiao Yan perlahan menoleh, menatap Xiao Shan untuk waktu yang lama sebelum dia tersenyum. Apakah ada teknik pertempuran yang lemah di dunia? Kemudian lanjutkan, jika kekuatan jiwa lawan terlalu tinggi, atau jika ia memiliki keterampilan bertarung jiwa tingkat tinggi, pedang jantung Chang Han Han tidak akan bekerja dengan mudah. Xiao Shan terkekeh dan berkata, ini bukan titik lemah. Saya khawatir tidak ada banyak kekuatan jiwa di Seven Star Fighting Emperor. Anda bahkan memiliki keterampilan bertarung jiwa yang lebih maju. Hei, selamat untuk Xiao Xiao karena menyadari langkah yang kuat. Setelah kembali ke sini, Zing yang masih takut dan berkata, ya, jika Xiao Xiao tidak mengetahui langkah ini untuk membunuh pemimpin Warcraft, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Beberapa badai yang telah pulih saat ini masih khawatir, battle pertempuran ini benar-benar berbahaya. Jika Anda tidak terburu-buru dalam waktu, ya, hidup saya pasti tidak dijamin. Xiao yang melirik kerumunan dan menghela nafas dengan penyesalan, oh, andai saja kekuatan jiwa Xiaolong telah menembus dunia kekaisaran terakhir. Dengan dia, Anda dapat menggunakan keterampilan bertarung tim untuk melawan kawanan, itu tidak akan begitu berbahaya. Xiao Shan dan Nan Erming tertawa.
Xiao Shan berkata kepada Xiao Yan, "Xiao Xiao, jangan katakan ini di depan Xiaolong ketika kamu kembali. Kalau tidak dia akan lebih tidak nyaman." Melihat bahwa Xiao Yan mengangguk dalam diam, Nan Erming merasa sedikit kusam dan tertawa. "Oke, apakah ini tidak apa-apa? Apa yang disebut berkah sedih? Meskipun kali ini sedikit lebih berbahaya, tetapi Xiao Xiao, Anda dapat membuat terobosan dalam keterampilan bertarung jiwa, itu sangat berharga." Lalu dia memandang King Wer dan menggoda dengan sengaja, "Jadi ada begitu banyak inti sihir."